Oh shit! Bump it? Bump it? Dude, it's over, man! Halo sobat film, bertemu lagi bersama saya di channel FMopi. Pada video kali ini, kembali kita akan membahas salah satu film yang pastinya sangat menarik untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Game Over Man. Film yang rilis pada tahun 2018 ini bercerita tentang 3 sekawan konyol yang sedang berusaha untuk mendapatkan dana untuk menciptakan sebuah video game impian mereka dari seorang selebgram ternama kaya raya yang sedang disekap dan disandra oleh sekelompok teroris yang berada di hotel tempat di mana mereka bekerja. Film ini memiliki banyak unsur-unsur yang absurd dan juga penuh dengan adegan-adegan yang tak terduga. Namun tentu saja film ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian para pecinta film, khususnya bagi kalian yang berusia di atas 18 tahun. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Daripada kebanyakan bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Oh, shimmy. We should, shake it. Dab it on him. Pada awal film, kita akan diperlihatkan 3 orang sahabat bernama Joel, Darren, dan juga Alex yang X-nya 3. Jadi mereka bertiga ini bekerja sebagai petugas housekeeping di sebuah hotel mewah. Dalam bekerja, mereka bertiga ini terkesan asal-asalan, mulai dari hobi ngobrol, main-main, dan juga seperti Darren yang masih sempat-sempatnya menghisap narkoboy saat masih jam kerja. Mereka juga suka mengejek tamu. Alhasil, salah satu asisten manajer hotel yang menyaksikan hal tersebut bernama Casey marah dan mengadukan perilaku mereka tersebut kepada sang atasannya yang bernama Mr. Mitch. Mr. Mitch kemudian memberitahu mereka bertiga bahwa pada malam hari ini akan diadakan pesta besar yang akan dilakukan oleh seorang sultan kaya raya yang merupakan seorang selebgram bernama Awadi. Melalui sang asisten yang dikirimnya bernama Mr. Ahmad, Sultan Awadi menginginkan pesta tersebut bersifat privasi. Alhasil, ponsel mereka semua pun akhirnya disita. So fucking get there. Di tempat lain, bapak-bapak yang sedang asik PCS-an dengan salah seorang wanita didatangi sekelompok pria tak dikenal yang tiba-tiba langsung menyerangnya dan membuatnya koit. Orang-orang tersebut ternyata adalah sekelompok teroris yang sedang merencanakan sesuatu pada pesta yang akan diadakan Sultan malam ini. Dan pemimpin kelompok tersebut diketahui bernama Mr. Conrad. Sementara itu, para trio jenaka sedang merencanakan sesuatu untuk pesta yang berlangsung pada malam hari ini. Jadi, mereka bertiga ini mempunyai sebuah impian yang dari dulu ingin sekali mereka wujudkan, yaitu menciptakan sebuah video game. Namun karena terhalang masalah dana, proyek mereka pun terhenti. Menyadari sang sultan kaya raya bakal mengadakan pesta di tempat kerja mereka, mereka pun berniat untuk mempresentasikan karya mereka di hadapan sang sultan, dengan tujuan agar bisa mendapatkan suntikan dana. Namun proyek tersebut ternyata diam-diam hanya dikerjakan oleh Darren dan juga Joel tanpa sepengetahuan Alex. Menyadari hal tersebut akan berbahaya buat pertemanan mereka, Darren sempat menolak presentasi tersebut, tetapi Joel yang sudah muak bekerja di hotel memaksa Darren agar tetap melakukannya. Di lain tempat, Mitch bertemu dengan para kelompok teroris yang menyamar menjadi penjaga sultan. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Egma yang nampaknya telah membuatnya begitu sange. Malamnya, pesta pun akhirnya dimulai. Para trio jenaka telah siap dengan rencana mereka. Tanpa kebanyakan bacot, mereka langsung pergi menuju sang sultan yang bernama Awadi untuk mempresentasikan game yang sudah direncanakannya. Untungnya sang sultan ternyata menyukai presentasi mereka tentang video game tersebut. Alhasil, mereka pun berhasil mendapatkan suntikan dana dari sang sultan. Namun sayangnya cek yang diberikan sang sultan diambil oleh Mitch dan kemudian dikembalikan kepada Mr. Ahmad. Joel yang merasa kesal kemudian balik dan memutuskan untuk mengambil cek tersebut. Namun sayangnya, langkahnya harus dihentikan oleh salah seorang wanita yang bertugas sebagai penjaga sultan bernama Egma.
Dia yang takut kemudian memutuskan untuk kabur bersama dua teman CS-nya tersebut. Mr. Mitch yang kesal atas kelakuan ketiga pemuda bengal tersebut kemudian memarahinya dan juga memecatnya. Tak hanya itu, trio jenaka itu juga diusir dari tempat tersebut. Mr. Mitch yang kini hanya berduaan dengan Irma begitu sange dan berniat untuk mengajaknya mantap-mantap. Tak tahan melihat sifat Mr. Mitch yang begitu mata keranjang, Irma kemudian malah melakukan hal yang begitu sadis, yaitu dengan cara memotong burung milik Mr. Mitch yang tentu saja seketika membuat Mr. Mitch kesakitan dan tersungkur. Mr. Conrad datang dan melihat kejadian yang dilakukan Irma. Dia meminta agar hal tersebut disembunyikan. Namun sayangnya trio jenaka yang tadi diusir malah balik dan melihat kejadian yang mereka lakukan. Atas hal tersebut, Mr. Conrad pun langsung memburu mereka bertiga dan mengumumkan bahwa misinya telah dimulai. Para anak buahnya pun kini telah bersiap pada posisinya masing-masing. Pesta yang begitu hype pun langsung berubah seketika. Yo, what the fuck, man? You're supposed to be guarding the party. Party's over. Trio jenaka yang melihat kejadian tersebut langsung lari menyelamatkan diri dan kabur ke suatu ruangan. Para tamu yang kini menjadi tahanan diikat dan diberikan sebuah kalung bom yang sewaktu-waktu bisa meledak yang terhubung ke sebuah sensor yang mereka letakkan pada setiap pintu keluar hotel. Artinya apabila ada seseorang mencoba kabur dari hotel tersebut, maka bom yang terpasang di leher mereka bakalan otomatis meledak. Salah satu anak buah Mr. Conrad yang berada di ruangan komputer yang bernama Donald telah berhasil meretas semua akses yang berada di hotel ini. Dia juga dikatakan telah berhasil mengakses rekening milik sang sultan yang mereka incar. Trio jenaka yang berada di sebuah kamar hotel mulai berpikir keras tentang apa yang harus mereka lakukan untuk bisa keluar selamat dari tempat ini. Dan kemudian menyaksikan dua orang anak buah Conrad yang akan menuju ke kamar persembunyian mereka. Mengetahui hal tersebut, Alex pun mempunyai sebuah ide gila untuk mengalahkan dua orang tersebut. Alex ternyata menipu mereka berdua dengan cara pura-pura mati menggantungkan diri sambil telanjang. Ide tersebut terlihat berhasil. Nah, hal menyedihkan terjadi di scene ini. Dua orang anak buah Conrad yang mengejar trio jenaka tersebut ternyata adalah seorang yang homrai. Bukannya bertugas, mereka berdua malah melakukan mantap-mantap sesama burung. Emang parah nih film. Darren dan Joel yang bersembunyi tepat di samping kasur tak tahan melihat aksi mereka dan langsung berupaya untuk menyerang mereka berdua yang sedang di atas awan dengan menggunakan sebuah spray yang mereka rakit. Alhasil, mereka semua pun bergelut. Saat pergulatan berlangsung, Darren tak sengaja menyerang salah satu pria hombre itu dengan sebuah lampu yang menyebabkan pria tersebut pingsan. Melihat hal tersebut, kekasihnya pun dibuat marah dan langsung berubah menjadi monster ganas yang membuat trio jenaka langsung ketakutan. Darren yang diincarnya sempat kewalahan melawan pria tersebut. Namun untungnya ada Joel yang menghentikannya. Dan saat pria tersebut kini ingin mengincar Joel, pria ganas tersebut berlari dan kemudian Joel pun akhirnya selamat dari pria ganas tersebut dikarenakan hokinya yang begitu besar pada hari ini. Setelah kejadian itu, mereka bertiga panik dan kembali memikirkan cara untuk bisa kabur. Joel yang terampil dalam hal merakit sesuatu kemudian terlihat memiliki sebuah rencana. Kembali ke tempat pesta, Mr. Conrad meminta kepada sang sultan agar secepatnya mentransfer semua uangnya ke rekening milik mereka. Namun tentu saja sang sultan tidak bisa mengabulkan itu. Mendengar hal tersebut, Mr. Conrad dibuat marah dan kemudian menghabisi salah satu tamu dari sang sultan sebagai peringatan. Melihat hal tersebut, Mr. Ahmad yang takut kemudian malah memberitahukan suatu hal yang penting kepada Mr. Conrad. Dia menjelaskan bahwa ada satu cara agar semua harta milik sang sultan bisa dipindahkan, yaitu dengan sebuah kode akses yang terhubung pada sebuah rekening. Mendengar hal tersebut, sang sultan pun dibuat jengkel. Trio jenaka yang berniat kabur ternyata membuat sebuah kereta gantung yang terbuat dari properti hotel. Dengan kereta gantung tersebut, mereka berniat untuk kabur menuju gedung yang berada di sebelah hotel mereka. Di sini ini kedok si Darren dan juga Joel yang mengerjakan proyek video game tanpa sepengetahuan Alex akhirnya terbongkar dan tentu saja membuat si Alex marah. Pada saat siap-siap ingin kabur, pria yang dihajar Darren dengan sebuah lampu tiba-tiba sadar dan menyaksikan kekasihnya telah koit. Melihat hal tersebut tentu saja dia sangat marah dan kemudian berniat menyerang ketiga pria kocak itu.
Melihat si pria hombre itu datang, tentu saja ketiga jagoan kita langsung berniat kabur. Namun sayangnya, saat mereka ingin sampai ke gedung sebelah, tali penyangga terlepas dan membuat keseimbangan kereta gantung menjadi kacau. Akibatnya, mereka bertiga pun tertahan tepat di tengah-tengah antara hotel dan gedung yang berada di sebelahnya. Dan saat mereka tergantung, dua orang polisi melihat mereka dan kemudian berniat membantunya. Namun, saat masuk ke dalam hotel, polisi tersebut malah diserang oleh salah satu anak buahnya si Conrad. Polisi itu pun langsung meminta bantuan. Mereka bertiga juga terlihat masih sempat-sempatnya bersitegang perihal proyek yang diam-diam dikerjakan oleh Darren dan juga Joel. Sultan Awadi tak ada pilihan lain selain memberitahukan kode akses rekeningnya kepada Mr. Conrad. Namun tiba-tiba, sesaat sebelum kode akses terakhir ingin dikatakan Sultan Awadi, kereta gantung yang digunakan trio jenaka akhirnya terlepas dan membantu mereka terjun bebas ke arah ruangan yang ditempati anak buah Conrad. Alhasil, Mr. Conrad pun gagal mendapatkan kode akses tersebut. Tak hanya itu, kedua anak buah Conrad yang berada di ruangan ini pun juga diperlihatkan koit berkat hoki yang lagi-lagi terdapat pada diri trio jenaka ini. Di tempat kontrol ini, ketiga jagoan kita mendapatkan suatu telepon yang akhirnya mengungkap suatu kebenaran ketika mereka gunakan. HP tersebut ternyata terhubung dengan HP milik Mr. Ahmad yang secara otomatis langsung membongkar siapa kedoknya sebenarnya. Ya, Mr. Ahmad ternyata adalah dalang dibalik semua rencana penyerangan yang terjadi pada malam hari ini. Your fucking creepy blue eyes don't see the phone lighting up and... Dia marah kepada Mr. Conrad yang dia anggap tidak bisa menjaga rahasia dan kemudian langsung menghabisinya. Terbongkarnya identitas asli Mr. Ahmad tentu saja membuat Sultan Awadi terkejut dan langsung mengejeknya. Para polisi terlihat telah berdatangan. Disaksikan oleh ketiga pria jenaka tersebut, Mr. Ahmad melakukan negosiasi dengan pihak pemerintah untuk melakukan barter dengan para tamu yang disandranya dengan uang senilai 500 juta dolar yang akan terus dia pantau selama 15 menit di sebuah tayangan TV yang disiarkan secara live. Mr. Ahmad memindahkan semua tawanannya ke ruang konferensi. Melihat hal itu, Darren memiliki ide dengan sebuah asap salvia yang dimiliki Alex. Hal apakah yang direncanakan Darren? Dengan gaya ala-ala polisi SWAT, mereka semua pun akhirnya bergerak menuju ke suatu tempat. Tempat yang mereka tuju ternyata adalah bekas kamar si Alex. Darren ternyata merencanakan sesuatu untuk menciptakan sebuah alat penghasil asap salvia dengan tujuan untuk membuat semua orang yang berada di ruangan tersebut pingsan. Sementara di ruang konvensi, si Mr. Ahmad yang sudah lama kesal dengan si Sultan membalas kelakuan si Sultan dengan cara membuatnya mencium pantat gede milik salah seorang tamu yang disekapnya. Namun, bukannya menolak, Sultan tersebut ternyata malah doyan. Emang gila nih orang. Tak puas dengan permainan yang dia lakukan, Mr. Ahmad kemudian menjadikan anjing kesayangan Sultan sebagai korban selanjutnya dalam permainan yang dia lakukan. Erma pergi ke tempat ruang kontrol untuk mencari keberadaan 3 orang pahlawan kita. Namun sayangnya dia terlambat, tapi dia menemukan suatu clue yang akan menuntun mereka ke tempat 3 orang pahlawan tersebut. Sementara itu, ketiga pahlawan kita yang telah berhasil membuat sebuah alat, kini bersiap untuk memulai rencana penyelamatan. Namun, Alex yang rupanya masih kesal, malah membuang tali yang nantinya akan mereka gunakan untuk alat ciptaannya. Sementara di ruang konferensi, Sultan yang sudah tak tahan menahan sensor yang berada di belakang pundaknya, terjatuh dan menyebabkan kalung bom yang berada di leher anjingnya tersebut aktif dan kemudian meledak. Casey yang melihat kejadian tersebut tak dapat menahan emosinya dan kemudian marah-marah. 15 menit telah berlalu. Sesuai perkataannya, Mr. Ahmad kembali melanjutkan permainannya. Kali ini dia membuat sepasang pria dan wanita yang disekapnya untuk saling membunuh satu sama lain. Tak hanya itu, dia juga menyiarkan permainannya tersebut secara live. Tak ingin akan ada korban lagi, pemerintah akhirnya menyetujui permintaan Mr. Ahmad. Just now, Commissioner. Tell him to get the goddamn chopper up there now. Yes, sir. Ketiga pahlawan kita yang sudah bersiap memulai misinya terhambat kendala saat meminta tali yang pada scene sebelumnya ditinggalkan Alex secara sengaja. Hal tersebut tentu saja membuat Darren dan juga Joel marah. Belum lagi posisi mereka kini telah diketahui oleh Erma dan anak buahnya. Menyadari hal tersebut, mereka pun langsung kabur. Sebelum kabur, salah satu dari mereka ternyata mengaktifkan alat tersebut. Asap yang dihasilkan dari benda itu hampir membuat Erma pingsan sebelum anak buahnya datang untuk menonaktifkan. Melihat Erma yang lemas, anak buahnya tersebut ternyata merencanakan sesuatu kepada Erma. Apakah rencana tersebut?
Darren dan Joel tiba di sebuah ruangan. Namun mereka terpisah dari Alex yang berada di ruang dapur yang berhasil dikejar oleh salah satu anak buah Irma. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Dengan menggunakan sebuah alat dapur, Alex berhasil melukai pria tersebut dengan begitu parah. Namun pria itu masih hidup dan kemudian berusaha menyerang Alex. Untungnya Joel datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Di dalam kamar, mereka bertiga kembali berdebat masalah proyek yang tidak diikuti Alex dan berakhir dengan saling tembak-menembak yang begitu konyol. Salah satu pria Homrai yang masih hidup datang dan menemukan mereka. Pria tersebut kemudian membawa mereka bertiga ke suatu ruangan spa. Irma yang sebelumnya ditampilkan lemas karena terhirup asap buatan trio jenaka, kini telah sadar dengan kondisi yang membagongkan. Wajahnya terlihat penuh dengan coretan yang dibuat oleh pengawalnya yang psikopat. Merasa kesal, Irma pun kemudian segera menghabisi pria botol tersebut. Trio jenaka yang dibawa ke sebuah ruangan spa mendapat siksaan dari pria Homrai tersebut. Merasa tak tahan dengan kelakuan pria itu, si Alex berniat melawan pria itu dengan cara menanduknya. Dengan memanfaatkan sebuah minyak yang ditumpahkan Darren, pria itu terjatuh dan kemudian langsung dihabisi si Alex dengan menggunakan senjata milik pria itu. Mereka bertiga pun kini mulai berpikir untuk mencoba melawan para teroris tersebut. Dengan menggunakan jasad teroris yang mereka habisi sebelumnya, mereka mencoba mengaplikasikan video game buatan mereka untuk menjadikannya sebuah robot. Rencana pun akhirnya dimulai. Awalnya, rencana mereka tersebut berjalan lancar dan berhasil mengalahkan beberapa teroris tersebut. Namun, dikarenakan baterai pada robot tersebut memanas, robot itu pun akhirnya meledak. Menyaksikan robotnya telah kalah, ketiga pria ini kemudian langsung menyerbu tempat teroris tersebut dengan begitu ekstrim. Irma dengan coretan kocak di wajahnya datang dan menyuruh Mr. Ahmad untuk segera kabur dengan membawa uang yang telah berhasil mereka dapatkan. Melihat Irma yang sok keren, Joel terpancing dan kemudian berubah menjadi setengah wanita untuk menantang Irma berduel. Duel mereka berdua terlihat begitu sengit. Joel terlihat sangat bersemangat untuk mengalahkan Irma. Namun karena Irma yang begitu terlatih dalam hal bela diri, keadaan pun terbalik. Saat berada dalam posisi yang kritis, Mr. Mitch yang sebelumnya dikira koit ternyata masih hidup dan melemparkan burungnya yang terpotong tepat mengenai Irma. Melihat Irma yang sedang lengah, Joel kemudian membalik keadaan dengan menendang kaki Irma yang seketika membuatnya jatuh tepat di atas sebuah patahan kayu meja yang menancap. Irma pun akhirnya koit. 61 yards. New Mexico High School State. Ketiga pahlawan kita berhasil mengejar Mr. Ahmad yang akan kabur dengan menggunakan helikopter. Dengan membawa beberapa tas besar di tangannya, ketiga pahlawan kita berniat untuk menukar sang sultan dengan beberapa tas yang dibawanya. Mr. Ahmad menyetujui permintaan tersebut, namun dengan syarat identitas Sultan Awadi harus disembunyikan. Mr. Ahmad membuat sandiwara seolah-olah sang sultan berada di sampingnya. Sebab jika ada sultan tersebut di sampingnya, maka pemerintah tidak akan menembaki helikopternya dan dia pun bisa kabur dengan bebas. Ketiga pahlawan kita menyetujui ide Mr. Ahmad tersebut. Sebelum kabur, Mr. Ahmad memberi tembakan pada Sultan Ahmad yang kini disembunyikan di dalam tas besar. Mungkin karena dia masih jengkel sama tuh sultan. Dan kemudian kabur dengan membawa beberapa tas besar di tangannya. Namun bukan trio jenaka namanya jika mereka tak mempunyai akal yang cerdik. Tas besar yang mereka barter dengan Mr. Ahmad ternyata bukanlah berisi uang yang banyak, melainkan berisi puluhan bom kalung yang sudah siap meledak. Atas instruksi Alex dan kawan-kawan, puluhan sandera yang berhasil diselamatkan akhirnya pergi meninggalkan hotel, yang tentu saja langsung memicu sensor bom yang berada di pintu masuk hotel. Alhasil, puluhan bom yang berada dalam tas Mr. Ahmad pun akhirnya meledak. Mr. Ahmad pun akhirnya juga koit. Sultan Awadi berhasil mereka selamatkan, dan saat mereka bertiga menginginkan cek yang dulu Sultan janjikan, ternyata sang Sultan malah mempermainkan mereka. Sultan Awadi beranggapan dia hanya main-main saja saat dia memberikan cek tersebut dengan tujuan agar bisa membuat Mr. Ahmad kesal. Trio jenaka kita pun dibuat galau. Tapi tak berselang lama, seorang pria yang mengaku temannya Sultan datang dan menemui mereka. Orang tersebut tertarik dengan kerjasama yang dilakukan ketiga pahlawan kita dalam menumpas kelompok teroris yang menyekap puluhan sandera.
Alhasil, kisah kepahlawanan mereka bertiga pun diangkat oleh orang tersebut ke dalam sebuah karya film, yang tentu saja membuat ketiga pria kocak ini begitu senang. 2 tahun kemudian, ketiga pemuda ini akhirnya sukses dan telah menjadi seorang miliarder. Terlihat mereka bertiga kini sedang mengadakan pesta besar di atas sebuah kapal pesiar. Namun mereka tak menyadari, jauh dari tempat mereka berada, terlihat beberapa orang teroris sedang menuju ke tempat mereka. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia mampir dan juga menonton alur cerita film yang saya sajikan. Dan seperti biasa, sampai jumpa di pembahasan alur cerita film selanjutnya. Bye.